Salam hore, Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, mewali malih sareng titiang Kucita Dewi tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita bakal ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang tentunya juga pelaku seni. Dan siapakah beliau? Sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Mungkin situasi dan suasana hari ini agak berbeda karena Kucita bakal ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang tentunya Kucita kenal baik, itu cluenya. Tapi juga termasuk Kucita belum tahu bagaimana sepak terjang beliau di dunia seni. Langsung aja biar kalian tidak penasaran ya, Kucita bakal ngobrol sama siapa. Langsung kita bakal ngobrol bareng Agung Asep. Aduh, sekarang kameramennya di setting. Bukan kameramen. Kalau sekarang sudah berada di program acara OR-nya Kucita Dewi. Jadi itu Aji sebagai narasumber. Nih, punapi gak teraji meskipun sudah bareng-bareng kan tidak menutup kemungkinan untuk menanyakan bagaimana kabar Anda hari ini. Astungkaro kabarnya baik-baik saja. Sehat nih? Sehat walafiat. Dalam hati? Baik. Tetap baik. Meskipun di masa pandemi nih. Pandemi harus semangat dan terus semangat. Meskipun satu rumah bukan berarti Titiang sering cerita ataupun tanya-tanya bagaimana kehidupan Aji bergelut di dunia seni nggih khususnya nggih. Nah, jadi biar untuk mengobati ataupun memberitahu dan mengobati kekepoan daripada netizen. Langsung aja deh Kucita bakal ngajak Aji ngobrol seputaran Aji bagaimana sih awalnya Aji terjun di dunia seni. Begini. Awalnya kira-kira kelas 1 SD. SD nih ya. SD di sana sekolahnya membuat janger. Nah, jadi Tiang ikut di dalam seko janger nike dan dilirik sama kepala desa waktu itu karena mungkin pada pementasan janger cilik nike mungkin Tiang dilihat berbakat di dalam menarikan janger nike, tapi pada waktu itu Tiang memang belum pernah menari tarian Bali. Nah, akhirnya kepala desa dan wakil kepala desa mencarikan guru tari karena Tiang hidup di desa, yaitu di desa Candi Kusuma, kecamatan Melaya. Di sana kan memang kurang orang seni, tidak ada orang seni. Kalau memang tidak ada orang yang hebat mencarikan itu, nggak ada guru. Nah, akhirnya kepala desa lah memberikan fasilitas nike di Banjar. Di sana anak-anak pada menari, akhirnya Tiang tertarik untuk terjun di dunia tari. Muruk ya, tari Gopalo, Wirayuda pada zaman itu, bahkan sampai menari kebiar duduk, baris, karena di desa bisa menari seperti itu aja sudah keliling kundangan gitu. Oh, tari lepas juga udah keliling kundangan itu? Sudah. Pada zaman itu yang belum tahu honor. Itu kan Aji bilang tadi SD ya? Dari SD kelas 1. Itu udah nari keliling gitu? Nah, itu kan janger. Oh, janger untuk di sekolah aja. Gitu, untuk kenaikan kelas. Nah, bahkan di SD ya, sebelum ke tari baris itu, di SD itu setiap ada lomba gitu, Tiang kan ikut pramuka, lomba pramuka, kemah kemana-mana. Nah, di samping kemah itu kan dari kecamatan Melaya itu kan sekolah-sekolahnya kan kemah itu. Nah, di suatu malam nike harus setiap sekolah itu membuat hiburan, pentas seni.
di lokasi kemah itu. Nah, dilombakan. Nah, terpilihlah Tiang sebagai pelawak pada waktu itu bersama teman-teman. Kayaknya ada 2 orang atau 3 orang, lupa. SD itu ya? SD. Oh, SD sudah jadi pelawak. Sudah jadi pelawak. Udah itu dapat juara antara juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Dapat juara. Dapat juara. Juara berapa? Kadang juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Karena itu kan berlangsung dari kelas dari berapa kalau ke pramuka itu kayaknya dari kelas 4 kayaknya ya, sampai kelas 6 itu. Nah, itu sampai pernah menjadi joget bumbung. Nih baru dengar joget bumbung. Joget bumbung karena joget cowok nih. Cowok. Tapi dari Naklo, cara Jani itu. Kira-kira zaman itu sekitar tahun 80-an lah. Untung sing keblabasan. Itu Untung pun pindah haluan. Itu pun gelungannya bikin sendiri. Oh. Ya bikin sendiri karena Jik juga dari TK sudah berbakat seni lukis, seni rupa. Oh, sudah tahu punya bakat. Ya, kata orang. Sudah tahu punya bakat, guys. Oh, iya. Senang gambar juga. Kalau di sekolah ada lomba keterampilan atau apa selalu terpilih untuk mewakili sekolah. Oh, anak berbakat. Ya. Terus seiring waktu itu udah mencari guru tari. Nah, di Banjar latihan, akhirnya menari ke sana ke sini, kundangan. Dapat nasi bungkus saja sudah wah sangat luar biasa waktu itu. Nah, akhirnya lomba di kelas 6 saya lomba pada zaman itu. Lomba karena kalau pemenangnya ini kecamatan, mewakili kecamatan Melayu, tingkat kabupaten. Ya. Kalau menang ini bisa terpilih ke art center. Oh iya. Ikut fragmentari atau apa gitu. Oh gitu ya. Pada zaman itu. Nah, udah gitu. Pas di ujian, besoknya ujian kelas 6. Tiang lomba baris. Waduh. Tiang berpikir stres mikirin ujian besok, belum belajar, belum juga latihan barisnya. SD itu bisa stres ya, Ji ya? Ya, anggaplah seperti itu. Bisa stres ya? Anggaplah seperti itu, SD. Iya. Udah gitu, lomba. Nah, akhirnya karena saya lomba mewakili Kecamatan Melaya, pas pada waktu itu, apa istilahnya ya? Ada seorang pejabat gitu, yang menjabat di Dinas Pendidikan. Waktu itu dicari dia, tugas ikut lomba ya? Ya, iya Pak. Ya, pokoknya konsentrasi untuk lombanya ini, bagaimana caranya biar menang. Iya Pak. Kalau Tiang waktu dulu nggak mikir menang, yang penting tampil, udah nggak kebayang itu lomba-lomba itu kayak apa gitu, karena masih kecil. Apalagi sebelum lomba itu harus membakti ke puro ini, ke dukun ini. Oh, isi gitu juga ya? Oh, isi. Oh, iya ampun, sampai gitu waktu juga itu ya? Kan nggak ngerti. Weh, budupo apa sal dus-dus, wah kati bangkas-bangkas. Dia ngalih kal kerauhan apa ngalih panglomba menang sih ngerti pada zaman itu. Nah, akhirnya pejabat itu mengatakan, tenang saja, kasih Bapak nomor ujiannya. Nomor apa namanya ya lupa. Ya, NIM-nya. NIM-nya itu nomor ujiannya. Terus maunya sekolah di mana? Ini sebelum lomba, ini masih pakaian baris nih, tapi belum dapat tampil. Orang-orang banyak, orang-orang tua di sini. Dupo banyak. Gitu. Ini nak ke lomba ngigal apa lomba kerauhan ya? Ya. Ya itu. Nah, udah itu disuruh milih. Atau mau di SMP Negeri 1 Melaya apa SMP Negeri 2 Melaya? Bingung milih. Nanti setelah lomba pikir ya. Kalau gimana nanti hubungin Bapak, pasti dapat. Karena pada waktu itu sekolah favorit. Iya. Sekolah yang sangat luar biasa. Dan akhirnya Tiang lomba.
dan menang katanya gitu. Dapat juara ya Ji ya. Dapat juara mirip 1. tuh. Juara 1 menang pokoknya menang kan. Tapi Ji mantap. sing perhatian, tidak mikir ke sana. Piala pun saya enggak tahu. Entah di kecamatan pialanya itu atau gimana enggak tahu. Udah begitu habis nari ya beres. Akhirnya Ji memilih menang itu Ji memilih di SMP 2 Negeri Melaya. Karena di 1 Negeri Melaya itu katanya belajar terus. Siang pagi sore sekolahnya. Nggak stres nanti. Oh, jadi Aji lebih memilih yang SMP 2. SMP 2. Ya. Nah, di sana terus sekolah. Berarti bisa dikatakan dengan bakat Aji sebagai seorang penari dengan gampang lah bisa dikatakan dapat sekolah yang dikatakan yang kita inginkan, punya nama ya. gitu, sekolah yang istilahnya apa ya namanya itu ya di favorit lah, sekolah favorit karena ya, mungkin dengan melihat prestasinya. prestasi. Nah, lanjut Nike sebagai penari, ini kan SMP 2. Akhirnya setelah SMP Ji melanjutkan ke tari malah. Ya, tadi di SMP tetap menari, tari jegok gitu. Oh ya, tari karena makapung. Jemberana kan Nike Di Jemberana terkenal ya. itu semua, bahkan juga akhirnya terpilih untuk mewakili Jemberana ke Art Center PKB. Dapat juga. Dapat mewakili. Ini ke SMP. Ya, jadinya kan tamat iya, SD iya. kan sudah 1 SMP itu udah mulai Nika sebagai penari anak-anak. penari anak-anak. Penari Tari anak-anak. gini, tari kreasi, dolana. Enggak, fragmen. Oh, zaman itu udah ada fragmen anak Udah, tapi enggak seperti sekarang fragmennya. Fragmen sekarang kan dalang ngomong yen pidan sing, nak yen cara nak nyenon gitu. Oh. Gitu. Bahkan guru tiang pada waktu itu Juano Dadong Reron. Yang menggarap. Oh, iya. Dadong Reron di negara tiang dulu. Nah, Nika berlanjut sampai Ya, berlanjut sampai tamat SMP. SMP juga ikut juga lawak-lawak itu. Udah itu tamat SMP dia mau memilih sekolah di SMKI. SMKI Denpasar. Dan juga kalau enggak dapat di sana, mungkin dia pilih di seni rupa. Akhirnya dia pilih di tari. Di SMKI dari 93 kelas 1-nya, waktu ini ke 4 tahun SMKI-nya. Di angkatan yang terakhir 97. Nah, sekolah di sana gitu. ini Aji kan memilih tari ya, bisa dikatakan tari. Nah, terus Niki awalnya tertarik menjadi seorang pelawak, Nika prosesnya dari masuk SMKI atau sudah? Nggak ada kebayang untuk menjadi pelawak dari dulu. Kebayangnya jadi penari yang sukses gitu. Jadi penari yang sukses. Ya, penari yang sukses, tapi akhirnya sukses jadi penari, Ji? Enggak. Banyak godaan. Banyak godaan begitu saya sekolah di SMKI itu kan jauh dari orang tua. Jadi merantau sendiri itu. Jauh dari pengawasan orang tua, jadi kan merasa bebas gitu. Ya, ternyata bakat yang dulu sudah anggaplah bagus, udah gitu sekolah di sini jauh dari orang tua, jadi masuknya seenaknya. Jackdown masuk. Tapi teman-teman yang nonton ini pasti tahu bahwa saya itu raja males. Sampai dipecat jadi OSIS. Aji juga pernah jadi OSIS? Pernah dipilih. Waktu itu di Kokar itu Ji dapat istilahnya dulu dapur orang yang dipilih. Nah, dipilih untuk nari. Dipilih. Jadi setiap kelas itu ada beberapa orang yang dipilih jadi siap pakai. Gitu. Penari lah ini ya. Penari ya, umpamanya kalau ada nari-nari kemana, pagelaran kemana, orang-orang ini dah langsung. Gitu. Jadi Aji. Padahal males ya. Tapi kok terpilih itu ya? kan malas, bukan awalnya kan rajin. Kelas 1 rajin. Oh gitu. Kelas 2 agak. Oh gitu, kelas 3 yang menjadi, kelas 4 jadi. keken kaden. Tuh, ya. Nah, gitu.
Nah, Aji kan seperti yang Tiang tahu karena memang kita kan satu dapur ya bisa dikatakan juga sepak terjangnya tahu. Aji Nike kan sebagai penari topeng ya, awalnya ya topeng Wali. Topeng Bali dari Nike sudah dari SMA. Dari sekolah di SMKI. Waktu itu Ji penggemarnya topeng Tuge Carangsari. Oh iya. Kebetulan anaknya Haji Winyo Murah Hartawan itu seangkatan sama Haji. Oh, satu angkatan. Satu kelas? Enggak, beda. Beliau di pedalangan. Oh iya. Saya di tari, tetapi sering ketemu. Bahkan sering nanya, waktu itu belum tahu kalau beliau itu anaknya Topeng Tuge. Gitu. Iya. Akhirnya beliau bilang, wah, nah oleh itu bahwa dana terinspirasi pingin menjadi penari topeng. Kira-kira kelas 2 Ji sudah nopeng. Nah, itu topeng keras, topeng tua. Iya, semua topeng-topeng. Termasuk penasar, wijil. Tetapi Ji punya sekitar 7 orang apa 6 orang lupa. Nah, itu kan nyalanan demen kan waktu itu. Karena apa? Karena sistemnya copy paste. Apa yang ada di kaset itu hafal Ji. Itu tidak ada latihan? Nggak ada hanya latihan. mencontek di kaset aja. Iya, cuman Ji mengingatkan kata-katanya aja. Apa ya Suni bongol itu apal semua, rabi gabah kera itu rabu ya apal. Hampir semua penasar pesuke tuh masih munyin sampai milah mangigal. Oh gitu ya. Itu artinya tuh ndak ada latihan yang memang kan kalau di SMKI kan wadahnya latihan modelnya. Kalau di SMKI kan dasarnya igal kan subuh, kan sudah igal lah. Nah terus untuk ucap kata-kata kan di kaset itu. Ya jadi tidak ada latihan yang memang formal untuk sama teman-teman ndak ada langsung pakai. Ya pertama kali pentas di apa ada di Tabanan di Banjar Kutuh ya napo. Dekat alas apa Tabanan itu? Sange. Alas Daton. Oh, Alas Kedaton. Alas Kedaton ya di sana. Sange dah. Sange lem. Ya. Kan bodoh presenter. Dekat terus. Oh gitu. Ya di sana ada. Kebetulan teman kan ngigal dari sana ada. Terus ulang tahun muda-mudi kayaknya atau apa di Banjarnya itu diundang. Wah, demen hati ya. Minjam pakaiannya di sekolah. Itu kalau muridnya itu minjam pakaian di sana enggak bayar. Gitu. Di sana ada pentas. Akhirnya ada banyak yang tahu kemana-mana gitu. Terus ngigal nih Kak. Mau upah nih Kak. Nggak, pakai nasi bungkus saja, kopi, nasi, jaja kan berdeman. Karena apa dan kadang ada nak ke belakang panggung lihat, ternyata cenik-cenik gitu. Topengnya pun minjem di Rai Sandat, iparnya Kak Gaul Narmada. Nah, pada suatu hari pentas. Nah, Narmada itu naruh katung di tempatnya, yang satu sudah tersusun rapi, di dalam katung itu banyak topeng, yang satu itu sisanya masih ada 2 topeng yang reject gitu. Udah ada penjemput, orang lain disuruh ambil ke topeng, jemaah topeng tuh dijauh dopo itu dira atau mak sih, yang ngambil juga lengah gitu. Akhirnya katung nih puyung itu jemaah nih misi 2 ben topeng reject bener dibawa di Blakyuh bento. Akhirnya bom pakaian pokoknya ajak timpal. Ada teman dari nusa Lembongan satu. Nah, kan mau Banten tuh Bakti buka katung gitu, Pejati. Tok maro buka. Aduh, sih ada topeng. Kal mulai nih. Akhirnya berpikir kengken caraan. Kebetulan di sana dekat di sana ada penari topeng. Penari topeng bapaknya teman satu kelas ya, Wayan Mahendro ya. Di sana pinjam topeng beberapa, akhirnya bisa jalan. Itu pengalaman ya. Itu pengalaman yang sangat
luar biasa dan tidak bisa dilupakan. Itu masih sekolah kan, masih sekolah. Dan akhirnya kan Tiang dengar juga Aji, ini biar netizen juga tahu karena banyak yang nanya. Aji kan bukan, kalau Tiang kan mengenalnya sebagai Agung Asep ya, tapi banyak juga yang mengenal Gus Menir. Nah, seperti yang channelnya Gus Menir. Nama Aji sebenarnya siapa? Nah, biar Aji yang nyampein. Namanya sebenarnya Ide Bagus Ketut Indra Darmawan. Nah, jadi kan? kelahiran Jemberana, asal Tiang di Gerio Anom Batuagung. Nah, Ide Bagus Ketut Indra Darmawan. Dari mana berasal kata Gus Menir? Karena dalam nama tidak ada Indra. Oh, Gus Menir. Ya, Gus Menir gini ceritanya. Itu setelah Aji nopeng-nopeng kan? Ya, setelah di SMKI, di SMKI kan udah ini nih, udah morat-marit dalam artian pergaulannya sudah nggak karuan. Ya, artinya pergaulan kiri. Nah, jadi mabuk atau apa? Ngebot bener ya, ngebot. Ngiwo. Ngiwo. Ya. Ngiwo. Terus. Jangan marah lu tuh mabuk ya. Jadi pernah terjerumus itu, tapi tidak narkoba. Enggak, ya, Stungkara tidak narkoba. Narkoba enggak, ya, tapi teman-teman sih terjerumus ke sana banyak, bahkan sampai meninggal. Kalau enggak berani. Udah gitu, hijau aku naruh. Iya. Akhirnya morat marit. Akhirnya meninggalkan dunia seni. Lama meninggalkan dunia seni sampai tidak berkecimpung lagi, mungkin berapa tahun ya? 7 atau 5 tahun, lupa. Akhirnya sampai menjadi sopir gitu. Lama sekali. Nah, akhirnya pernah jadi sopir menggenap pribadi. Tuh, lacur hidupnya. Aduh, jelas saja background jadi sopir. Tarinya sudah tak tinggalin karena apa, berpikir aduh dari penari sing manpis nih. Bahkan teman-teman yang ajak sekolah Haji dulu, kalau ketemu senyumnya separuh gitu. Mungkin sudah tidak level ya, karena teman-teman masih di dunia seninya. Kalau Ji kan sudah beda. Berpikir tuh yen kene terus sing lah timpal nenek kengken caraan pang kembali ke dunia seni. Itu awalnya. Kalau kembali ke dunia seni, ke tari lagi, kan tidak mungkin diterima begitu saja sama teman-teman. Iya. Karena teman-teman sudah beda, dia sudah akademis sekolahnya udah hebat. Jadi mau masuk gitu kan mungkin enggak diterima. Akhirnya Ji punya akal, lebih baik banting setir dulu deh. Langsung Ji masuk di dunia musik, tarik suara. Penyanyi. Gitu zaman tuh. Nah, ini yang Tiang pengen tanya, kok bisa kepikiran jadi penyanyi? Iya, karena dari penari ke penyanyi. Penari itu persaingannya kan sulit sekali. Ji pikir sulit untuk menjadi jati diri, agam nih hebat, nih luwung, kan tidak mungkin bisa mengejar teman yang ajak Ji selepal dulu. Iya. Coh, boragobong sap kan, atau titi itu. Nah, akhirnya kalau menjadi penyanyi, kalau lagunya itu diterima, namanya kan juga harum. Iya. Jadi bisa mengimbangi yang ini, bisa selepel lah, walaupun beda alur. Nah, Haji berbuat di sana. Pertama membuat album Tuan Menir. Tuan Menir sama teman-teman itu kompilasi pertama Tuan Menir. Udah gitu Mandarin dulu, nyanyi. Seiring waktu ada teman Ji yang bilang bahwa ini baru cocok menjadi Tuan Menir. Ji dibilang. Nah, akhirnya suen lama-lama disebutlah Ji Gus Menir. Berarti bisa dikatakan booming lah ya. Lagunya waktu itu ya. Itu belum booming. Yang pertama itu belum booming. Tuan Menir tuh belum. Belum. Cuman sekedar gitu aja. Itu zaman kaset pita itu tahun berapa tuh ya?
mungkin 99 atau berapa. Lupa. Nah itu Ji masuk ke Apple Studio. Di sana Ji diterima. Nah di sana dibuatin lah sejenis album mini. Nah, akhirnya disuruh nyanyi rock gitu sama Gus adenya, padahal nggak bisa nyanyi rock, udah melenceng dah, dipaksa padahal latih mati rock di lagu Mandarin mesti cekak gitu. Jack rock, aduh Karena terpaksa berarti karena ya. terpaksa nyoba Ji kengken jalan jaga wagen mengeneng nih panggung gitu maksudnya. Nah ini awak coba diterima gitu. Oh gitu. Akhirnya itulah memakai nama Gus Menir di Gus Menir and Band gitu jadinya, ada pemain bandnya. Nah ini pesu lagu tuh milahan Ji Kundangan. Oh, Sodini pameran akhirnya tahun 2004 Bali TV ngundang Ji untuk pentas di Art Center malam tahun baru kayaknya ya. Dengan gaya Ji jadi apa pakaian kuno, gaya kuno lah. Waktu itu belum ada Naif kayaknya itu belum. Nah, waktu itu presenternya tahu siapa? Presenternya Sengap. Dia Sengap dah. Sengap dari presenter dari nak lu seajak pan godogan. Ji boda di artis cerita waktu itu. Oh iya, ada bintang tamu dah di sana ya. Ada bintang tamu sama Widi Widiano ya, sama itu kelas dah kan atas. bintang Ji ininya. nongkrong kene mo sing pede. Begitu sampai Sengapnya pun ingat sampai sekarang dasi bojog medasi itu. Karena gaya yang lucu juga. Nah, dari sana dah kan banyak yang nonton itu full Art Center. Otomatis kan ada teman-teman Haji yang nonton. Nah, setelah nonton itu kan setelah pentas itu teman-teman yang nonton itu kan ke belakang panggung ngucapin selamat, sukses. Nah, itu kesempatan Ji. Saya pasti bisa balik lagi ke dunia tari. Oh, itu berarti bisa dikatakan jembatan Ya, ya. Haji sudah memikirkan itu semua kok. Bukan Haji mumpung, tapi Ji persiapkan diri kengken cara untuk kembali ke sana lagi. Mencari jati diri dulu dengan alur yang beda, nanti masuk lagi. Nah, ketemulah dengan Ngurah Supartamo, teman seangkatan dulu ketemu, tidak sengaja ketemu di sini. Tahun berapa tuh, Ji? Aduh, lupa, mungkin sekitar tahun kata Janur 96 ya. 2006. Ya 2006. Ketemu sama beliau, dia ajaklah lagi. Ayo ngai seko nih. Ayo ngai bukan seko. Ayo ngai malih tuh. Topeng atuh kari. Oh, maksudnya mulai mengawali lagi untuk menari. Iya. Oh, ya karena diajak ya. Ajak langsung oren ke jero. Tuh jan iki ke jero. Nah, setelah di jero, nekad itu subuh sediang pejati. Jadi Supartamo. Nah, kemudian gitu ngiring ke dalam demun. Hah? Nah, udah tuh. Dia ke puro dalam. Di puro dalam aja enggak tahu. Diajak sembahyang untuk sanggup melakukan meigelan ben gitu, topeng tuh. Iya. Mungkin itu dulu sembakti janji ya tuh ampun lagi kayun ngemargiang niki gitu. Waduh, gegane. Pe itu aja ngeling. Nangis luar biasa. Bisa nangis, Ji? Bisa lah. Ya bisa lagi Nangis. Akhirnya Haji belajar, beliau juga yang ngajari pelan-pelan, ngajari. Nah, di sana lah seiring waktu Ngurah Janurnya yang jadi Pandung itu masuk ke sana. Awalnya sih Haji belajar jadi penasar di sana. Nah, udah belajar Haji udah ngigel-ngigel, Janur masuk. Nah, Janur yang pingin jadi penasar karena dia badannya gede, Haji kan kurus waktu itu. Ya, kayaknya dari potongannya lebih bagus. Berarti bisa dikatakan yang berawal dari berdua aja, Aji sama Ji Ngurah Supartamo. Ngajarin. Itu aja. Ya. Berdua nih Nopeng. Narmado. Udah sama Kak Gaul. Ya, waktu itu belum ada Kak Gaul, masih Narmado.
Karena dulu Narmada ini kan ikut juga megrup sama Ngurah Supartamo. Oh gitu. Ya, Oh sebelumnya sudah ada grup dia. Dia sudah ada grup Seven-Eleven namanya, Seven-Eleven ya, tapi sudah bubar waktu itu. Nggak tahu, Aji tidak mengikuti. Akhirnya kan Aji ajak Supartamo, terus ajak Narmada ikut di sana, masuk Ngurah Janur. Oh jadi berempat. Ya, kalau Ngurah Supartamo kan sudah mahir dia. Iya. Narmada juga kan sudah mahir. Ji kan orang baru jadinya. Iya. Karena lama tidak masuk di sana. Nah, jadi penasar, belajar penasar, marek udah kal seken gitu. Lihat Janur mau masuk. Pas Janur juga penasar, Ji paling peran apa deh nih gitu. Jema terpaksa Ngurah Janur tuh Bondres kan ambil tuh gitu. Oh nggih, nah ini Bondres jak asal ada topengnya saluk seiring waktu kira-kira 2006 itu memulainya. Lama-lama baru ditanya ini seke napi nggih, karena terus pentas kemana-mana itu tanpa ada imbalan gitu. Cuman keceplosan bilang STI gitu. Awalnya sih waktu itu ngetrennya STI kan suami takut istri. Iya. Nah, itu pakai bahan candaan. Karena memang benar kita berempat waktu itu rajin di rumah. Jadi rajin biar dibolehkan nanti malamnya itu keluar gitu. Rajin istilahnya. Nyapu, telepon waktu itu kan ada SMS, aja telepon. SMS timpan dia nih nu manting. Nyanan mai, nah pang pragat lu pantingan gitu. Ada nu nyapu, berarti kan STI ya, suami takut istri. Karena keseringan terus gitu, ada orang yang nanya, "Seko napi STI, napi kepanjangan STI?" Apa men orang? Masa sih suami takut istri? Akhirnya membuatlah kepanjangannya itu, dan tempatnya, markasnya di Studio Ji. Dulu namanya Menir Studio, dulu namanya kan Apple Studio. Iya. Itu markasnya. Udah gitu buat Ji spanduk, kasih kepanjangannya seke topeng inguh. Itu awalnya. Bohong aja bener, mau kena nggak ya? Akhirnya Gus Ade Harimani, anaknya pelawak Komang Apel, Tua Ji Pujana menegur Ji, Gus, foto ada topeng, ada suka topeng inguh di, mungkin dong gitu, ganti nama, loh kok gitu, ganti nyanan sekan inguh nama atau nak berarti, akhirnya Ji berpikir, Orin timpal ngerembuk karena rapat di sana tuh. Sing bangun ningu. Apa dianggon? Nah, ternyata dapat kata inovatif itu. Makanya seke topeng inovatif. Dapat itu. Nah, udah itu pakai itu sampai buat bender juga. Nah, udah gitu. Sering kita kemana-mana sudah. Milah kundangan nih Kak Ji. Milah kundangan, kede. Nah, karena nama itu bagi Ji sangat berat, namanya inovatif, tetapi Ji masih pakai pakem tradisi. Berarti kan belum inovatif. Ya nisin kando sih subo modern lah kando-kandonya di sana. Nah, tapi pakaiannya, nah itu udah Ji berpikir, kita harus inovatif nih. Tapi nyende aja ngomong gitu. Karena Ngurah Supartamo kan juga nggak mungkin asal inovatif karena dia kuatnya di tradisi. Ngurah Janur asalnya ya neh, asing asalnya. Sing bani Ji ngomong, nah begitu pun karena Ji sering satu mobil sama Narmada, kak gaulnya, kan di sana cerita. Nah, aku konen inovatif nih, belum, karena dia orang akademis tuh, kuliah tuh. Berarti yang inovatif tuh kan harus berubah, iya harus berubah. Coba yang berubah yuk, ayo. Mau dia, ada aja. Nah begitu, mandian murahnya apa sih? Coba nak takon. Nah, mencoba aja takon. Dan sarang dia. Nah akhirnya beliau tidak mau di inovatif, beliau di tradisi. Nah Ngurah Janur juga begitu, tapi Ji sudah pernah juga mengeluarkan
kata-kata Rah, kapanpun Rah siap untuk ikut di inovatif, ini terbuka buat Ngurah. Karena awalnya kan sama dia. Itu akhirnya Aji sama benar carilah teman lagi, nyen deh alih gitu. Rayu Ngurah Eka, Ngurah Hondo. Waktu itu sudah selesai di Cengblong, dia kan sebagai tukang sendoan Cengblong. Rayu, wah lama rayuannya juga ragu dia gitu. Kalau likunya banyak waktu itu. Liku sebelum Tiang tuh banyak ya? Banyak, nih sile sing tetap lah. Carum mok ngah tuh, liu. Termasuk Tika pernah juga almarhum. Ya. Kartono, ya aduh, Kartono tuh ada ceritanya tuh dulu, ya. Dan Tiang sedikit memberikan informasi bahwa Tiang juga ketemu sarang Aji kan belum inovatif ya, itu belum. Di Kedonganan tahun 2015. Ya. Jadi bisa dikatakan Aji dari 2006 sampai 2015 bulan Maret itu bisa dikatakan 9 tahun. 9 tahun masih menggunakan pakaian yang belum dikatakan inovatif. Karena begini, yang Ji pikir mampu ya bertahan sampai 9 tahun. Karena kita sudah pada dewasa dan mengerti. Karena gini, kalau kita tidak menyesuaikan namanya, kita akan tidak bisa masuk di segala lini. Pasti cuma yadnya kan. Oh, sudah punya pemikiran seperti itu. Ya, Najib sudah. Kalau teman-teman nggak tahu gitu. Mungkin beliau sudah juga nggak tahu karena kan takut ngomong kini karena saling menghargai. Karena rago yang subuh botuwo gitu kan menjaga juga kan. Kalau ngomong tuh menjaga biar rukun lah gitu. Akhirnya Haji memberanikan diri untuk itu dan juga cari liku, dapat kamu. Itu kayaknya waktu itu kalau enggak salah kita nari pertama kali waktu acara KKN-nya Gongesa di Carangsari. Ya, itu kayaknya KKN Gongesa. Itu pertama kali Haji inovatif. Haji inovatif, Bonar inovatif, Ngurah Janur ndak. Ya, Tiang. Ndak mau Ngurah Janur. Sampai waktu itu debat dengan Ngurah Janur dengan pakemnya, Aji dengan inovatifnya, dan akhirnya cair lagi dan diterima. Aji diterima sama penonton, mau ketawa. Nah, ulin di sanalah awalnya. Akhirnya Ngurah Janur tidak mau ikut Aji meminang Rahundo, Ngurah Eka awalnya juga nggak mau, masih ragu. Akhirnya Aji paksa dia mau. Terus kamu juga kan nggak mau awalnya, cuman bisa pinjam gitu. Nggak, karena awalnya itu gini ya, awalnya kan memang Tiang memang Aji ajak ikut nari Nike kan memang topeng wali. Keseringan memang topeng wali, dan itu biasanya narinya sama Om Nar, sama Aji, sama Liku. Kan gitu aja. Itu pun nopengnya ya di rumah orang nganten dengan kostum topeng lah. Belum pakaian yang seperti saat ini kan gitu. Waktu itu kan Aji yang pertama kali mempopulerkan topeng bondres logat Jembrana di Denpasar ini. Oh iya. Waktu itu sudah ada yang mengenal Gus Kuwuk gitu. Nah, tapi bisa dikatakan berarti dari topeng wali itu sudah topeng Negarwa dan juga topeng Agung Asep. Tapi lebih memilih ke Agung Asep. Karena requestnya banyak di Agung Asep. Oh gitu. Itu banyak Agung Asep, bahkan itu topengnya juga topeng asal-asalan, itu topeng Kodian. Karena paling ngalih topeng kita berjuang penasaran gue pak, jual topeng apa dek salut cuma ada belangkon, coba belangkon kebetulan bisa bahasa Jawa, coba sana nih gitu. Nah, dan banyak dari teman-teman netizen juga yang sering ini langsung aja ya kita Q&A-nya ya, yang bilang kayak gini, Mo itu Agung Asep itu orang Jawa apa orang Bali sih, Mo kok bisa logatnya itu Jawa banget dia? Nah,
Itu aja ada belajar sebelumnya atau gimana? Nah, karena lingkungan. Di Jembrana kan ke daerahnya daerah transisi ya. Jawa dan Bali itu dekat sekali. Jadi ais Jawa itu masih kental. Karena di desa Ji, di kampung Ji kan muslimnya kan banyak juga. Jadi terkadang orang Bali asli sana mengalah bahasanya ke bahasa Jawa, bahasa Melayunya, cara bahasa Malaysia itu banyak. Di mana kau? Sama siapa kau? Ini cara bahasa Malaysia banyak di sana, bahkan Madura juga. Artinya Aji tidak kesulitan tentang bahasa itu. Nah, kenapa Aji memakai logat Jawa di topeng ini? Karena ada yang mengkritik ini sing ngajegang Bali gitu. Nah, pinginnya sebenarnya Aji melalui topeng itulah Aji mengulik orang Bali itu sendiri yang mengaku Bali. Mengulik. Kenapa? Orang Jawa kan ngerti tentang budaya Bali. Artinya orang Jawa ini agamanya Hindu. Cara Ji menceritakan dirinya itu Jawa Hindu, Kejawen. Gitu. Hindu Kejawen. Tetapi dia peduli dengan seni budaya Bali. Iya. Dengan realita atau kenyataan yang real, ikut nimbrung di depan sing wacana gen ajak Bali itu maksud Ji mengulik gitu. Nah gitu guys. Nah Aji Tiang nanya termasuk apa ya 9 tahun dengan pakaian yang bisa dikatakan yang masih tradisi tapi dengan nama STI Bali itu termasuk luar biasa ya ketika memberanikan diri untuk melepas atribut tradisinya dan mulai dengan nuansa baru, kostum bisa dibilang itu inovatif dan bisa dikatakan mengantarkan lah ya akhirnya STI itu ada yang tahu. Ada yang tahu lah. Padahal bulan 2006 sebenarnya ya. Karena 2006 itu Raga kan sekupnya ke yardnya. Iya benar. Tidak terpikir untuk mencari nama wah nah zaman itu. Cuman ya berjalan itu aja. Nah seiring waktu mungkin dari Rago nunas lungsuran di pura-pura tercerna dengan baik dan menjadi imun yang bagus, otak yang bagus, pemikiran yang bagus, mempunyai ide yang bagus, tercetuslah inovatif ini. Ya. Dan yang boleh deh dikasih gambaran buat penontonnya nih, penonton setianya bahwa yang mengantarkan STI Bali itu mulai agak rame lah kundangan saat itu adalah yang pentas di Mahalangu. Ingat ya? Iya, awalnya. Yang pertama. Itu kan sudah siapkan lagunya kan? Itu kita medley ya. Iya, medley. Udah punya lagu kan? Iya, sudah. Itu Macando itu? Iya. Ya, karena apa? Aji kan lama di dunia studio rekaman sudah lama. Jadi Aji tahu cara pemasaran kan untuk mempromosikan kaset biar dibeli sama orang biar banyak biar tertarik kan punya pengalaman itu. Untuk masalah mempromosikan diri kan gampang. Artinya tahu tekniknya. Makanya Aji membuat lagu kan masing-masing Aji berikan nama. Kamu Kucita Dewi Aji berikan, Ngurah Hundo juga Aji berikan. Kalau Pekak Gaul enggak. Masyarakat yang berikan, Aji sendiri, Aji buat lagu dengan memperkenalkan diri kan. Nah, akhirnya kan diterima itu di Bali TV, Aji tayang 3 bulanan. Di samping itu juga Aji buat stiker, kamu kan tahu stiker. Hal yang terkecil itu loh sudah Aji pikirkan. Setiap manggung Aji bagiin. Zaman dulu tuh orang mungkin apa yo gawe ngelak mungkin seperti itu. Bahkan di sosmed waktu itu kan enggak ada orang yang promo seperti itu. Cuman Aji aja promo. Di Jom Pamantet ngigal tet promoin. Mungkin ada orang yang lihat, "Wah, ini ajum saja gitu." Karena beliau tidak tahu trik kayak trik apa. Marketingnya. Wah, bisa dibilang dari perjalanan Aji itu sebenarnya enggak ada kata yang sia-sia ya. Dari waktunya itu enggak ada kata sia-sia. Bahkan setelah melewati dari pindah alur, dari alur kiri balik lagi ke alur kanan kan gitu, ada hikmahnya juga gitu loh. Setelah tetap juga di STI, ternyata teknik marketing dari yang tadi itu pemasaran dan lain sebagainya tuh masuk sampai Aji kan kengken carana
STI ini eksis, gitu, eksis. Satu kan buat konten, Iya. buat konten kan. Semua itu sudah terpikirkan. Nggak, salah satunya meminang saya ya. Ya, benar. Itu kan beda itu. Karena jatuh cinta itu kan beda. Iya, tapi memang ingat banget itu ya, dulu tuh STI itu memang udah punya nama guys. Sebenarnya udah punya nama, bahkan kayak dulu teman-teman Tiang yang pernah nari bareng STI Bali tuh, ini siapa sih STI Bali? Tiang tuh dulu tuh kayak cadang kuang guys, sesekan deh. Nanti kalau ada deh saat waktu Tiang yang diwawancarai nih, kalau Tiang ada nanti Tiang bongkar deh di sana. Tapi membuat inovatifnya kan tidak semudah yang kita Iya, lihat, benar. tonton. Benar. Kamu kan tahu hujatan-hujatan Ya, dari hujatannya para tuh senior itu. banyak banget hujatan, Weh, banyak sekali. termasuk juga ketika Tiang masuk di sana di STI Bali, wah banyak banget pokoknya hujatan. Tapi kan itu tidak membuat Aji mundur. Mundur ya. Tapi kalau pada waktu itu dengerin itu kan sakit hati lah masih. Ya. Tapi tidak mau mundur, sakit hati karena ada juga teman cara Haji Bonalit juga memberikan support, maju aja. Nah, akhirnya Haji kembali lagi. Sebenarnya kan sih inovatif itu kan bukan Haji yang memulai. Sudah ada dari dulu. Katanya dari dengar Pak Dibio juga inovatif dari zaman dulu sudah pernah inovatif. Pak Durpo almarhum Bondres gininya Dwi Mekar, Dwi Mekar itu sudah inovatif kan. Terus Rarekwal kan sudah inovatif. Nah, terus STI inovatif. Justru STI-nya ini yang dihujat. Terkadang kan memang kalau ada yang menonjol itu jadi buah bibir ya. Ya, jadi banyak buah bibirnya, jadi ada yang pro juga, ada yang kontranya. Tapi kan itu bagian dari yang membuat kita artinya dilirik. Dilirik ya, itu proses mungkin ya. Dilirik artinya. Tuh. Jadi gitu ya perjalanannya Aji Banyak perjalanan dari yang dari yang tradisi tapi tetap dengan nama inovatif dan akhirnya memberanikan diri untuk melepas tradisinya. Tapi kan kalau ada yang mau ngajak Aji nyuruh ngewali nih kan mau ya Ji ya? Ya, yen bo nukang wanga mau lah. Oh gitu ya. Artinya si Rauning yang mau topeng Sidakarya include dengan Bondres STI Bali, boleh deh di booking Bondres STI Balinya, sekalian promosi, sekalian mengobati kangen Tiang juga ngigel wali-wali. Nah, Ji, satu pertanyaan buat Aji ya Ji ya, yang mudah-mudahan Aji bisa menjawabnya. Selama Aji dengan Bondres STI Bali yang sudah dikatakan inovatif ini ya, bisa dikatakan kan dari 2015 sampai 2021 ya. 20 ngoyong. 20 ngoyong ya termasuk di pandemi. Ya hampir dikatakan 6 tahun, 5 tahun lah mau berjalan kan gitu. Mau ke 6 tahun. Sudahkah Aji merasa nyaman dengan teamwork-nya Aji saat ini? Nyaman. Aji memang tidak mau merasa nyaman. Oh gitu ya? Yeah. Wah, aduh, kayaknya Nenen Rauno Kak Gaul sing merasa nyaman kok deh. Coba kita kupas dulu. Kalau nyaman berarti Rago kan puas. Iya. Kalau nyaman stucknya kan di sana saja. Aji memang pingin nggak nyaman. Oh iya. Karena kalau sudah nggak nyaman, kita akan mencari nyamannya lagi, terus cari artinya ya maju. Terus menggali untuk berinovasi seperti namanya. Ya. Jangan merasa puas, jangan merasa nyaman, jangan merasa enak di sana. Itu maksudnya. Oh, barat yang nenawa. Karena kalau kita berinovatif, kita harus berpikir ingin berkembang terus. Pangsing Rago setak itu udah. Harapan Aji untuk Bondres STI Bali. Ya tetap eksis, tetap menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan tetap bersama dalam kebersamaan bersama teman-teman, dan intinya loyalitas kita harus tinggi. Itu karena apa? Subuh sing metimpal bin, artinya subuh irago itu ngalih makan barang-barang. Ya cara menyamu. Jadi bisa dikatakan STI Bali ini mampu untuk menghidupi keluarganya. Sangat mampu untuk menghidupi keluarga, karena Aji juga ingin menjawab semua itu bahwa menjadi Pregino itu bisa sejahtera. Karena pandangan orang desa dulu kan berpikir yang
agak negatif kan. Dadi pergino terus sing luwung sing lah apa. Itu dulu pandangan dulu. Tapi sekarang ingin Aji menjawab. Menghapus apa namanya? Itu. Judge-nya itu. Iya. Itulah. Aduh, luar biasa banget ya kalau ini diterusin kayaknya ngelantur ya. Aduh, tapi memang begitulah ya Aji ya, memang di sisi dia tidak pernah merasa nyaman. Termasuk banyak tiang tan nyaman, Ji? Enggak. Aduh, kenapa sama saya nggak nyaman? Kok bisa? Sama seperti Aji kan. Aji kan selalu kepingin yang beda, mencari kayak konten. Kita kan buat konten terus. Ya iyalah kalau konten lah ya nyari yang jangan beda. yang beda yang. Ya aku nanyanya kalau sama tiang berpartner tuh sebagai Gung Asep dengan Kucita Dewi nyaman apa ya, dalam gitu? hidupnya nyaman, dalam kehidupan nyaman. Sing ingin cari yang terbaru. Iya, kalau berkreasi baru. Iya, aduh gitu. sangat itu merupakan apa namanya mungkin bisa memotivasi kalian juga guys. Ternyata titik nyaman itu kalau kita nyaman itu juga jelek. Jadi kita tidak ada rasa ingin lebih gitu ya Ji ya. Kalau berkreasi. Kalau berkreasi benar. Biar makuranan harus nyaman. Sih lebih nambah. Asik. Iya. Ji, boleh dong Ji terakhir pesannya buat generasi muda. Untuk memotivasi dah penggemarnya Aji Agung Asep niki nak Bali tulen nggih asalnya nih saking negara kente. Ya, untuk generasi muda semangat untuk maju, mencari inovasi yang baru ya. Jangan pernah merasa puas dan juga yang merambah di dunia tradisi dengan tradisinya yang inovatif dengan inovatif karena semua ini sama mengajarkan seni budaya Bali. Jangan pernah kita membicarakan wah ini inovatif apa ini, wah ini tradisi apa kan enggak. Semua sama. Ya. Itu aja kayaknya. Itu aja katanya kayaknya. Jadi kalau pesan yang tiang dapat itu jangan pernah malu untuk mencoba. Iya. Jangan pernah takut untuk mencoba. Nah, semua ada garisnya. Ada hokinya. Tekuni saja dan nikmati prosesnya. Jadi ya. Iya, dan jangan takut dengan hujatan, kritikan karena itu memicu kita untuk melangkah yang lebih maju. Ya, benar banget. Wah, Haji, terima kasih banyak ini waktunya udah mau diajak ngobrol-ngobrol seorang Titiang. Siapa ngajang, Ji? Sukses. Dia belum makan, guys. Belum makan demi konten dipaksa. Paksa karena apa? Ini PPKM ngalih narasumber kewah. Aduh. Oke pemirsa, nanti semua ini akan saya putar balik. Saya mungkin dalam kesempatan hari nanti saya akan mewawancarai Kucit ya. Kalau ada yang mau tiang mau diwawancarai boleh deh komen di sini dan boleh dan mau nanyain apa deh boleh nanti pasti dijawab. Niki nanti narasumber ya untuk melatih dia boleh deh kita suruh Ajinya untuk nutup acaranya silakan Ji biar lebih berbeda. Oke para pemirsa. Bahasa Jawanya dong pakai bedok Jawanya. Cuma honor nih. Oke pemirsa, dimanapun Anda berada, di dalam OR, obrolan rumah Agung Asep, STI Bali. Sana makin, jangan kemana-mana dan ingat ikuti channel ini terus, like, share, and comment. Oke, jangan lupa tonton dari awal sampai akhir biar Anda tahu perjalanan sosok orang. Nah, ngono toh. Sukses mope banget. Titiang Agung Asep lan Kucita Dewi, ritat kala wenten atur sane iwang, kula nunas geng rena pangampura, sane kaping untat sinap titiang antu paramo santi. Om santi Om. Salam hore. Hore!